Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Saya ada prodi manajemen di Universitas Pansakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester analisis keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ibu Mas Rifa SEMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisa ekuitas. Pengertian ekuitas menurut PSK tahun 2002 pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa datang, karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban. Nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur atas dasar konsep kesatuan usaha. Kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Ekuitas atau modal mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan. Modal adalah harta kekayaan pertama kali yang harus dimiliki pengusaha sebelum melakukan usahanya. Modal digunakan untuk kegiatan operasional atau pembelian aset tetap atau aktiva usahanya atau lainnya yang mendukung kelancaran operasionalnya. Ketika modal kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan guna kegiatan operasionalnya, maka pengusaha boleh melakukan utang atau kegiatan perdanaan utang guna menutupi kebutuhan operasionalnya. Jenis dan unsur ekuitas. Yang pertama, modal di sektor. Modal di sektor merupakan jumlah uang di sektor atau ditanamkan pemilik usaha perusahaan atau disebut dengan pemegang saham. Yang kedua, keuntungan yang ditahan. Keuntungan ditahan atau biasa disebut keuntungan tak dibagi merupakan hasil untung kebersih dari operasional perusahaan namun tak diambil oleh perusahaan atau pemegang sahamnya. Keputusan laba ditahan atau sebaliknya ditarik keputusan pemilik perusahaan. Yang tiga, modal dari penilaian kembali. Perusahaan kerap kali melakukan penilaian ulang atas aset-asetnya. Apabila kemudian dalam penilaian ditemukan penyesuaian, maka akan mengubah neraca perusahaan. Yang keempat, modal hibah atau sumbangan. Apa itu ekuitas? Yakni semua harta yang bertambah setelah dikurangi kewajiban. Itu sebabnya penambahan aset dari hibah atau sumbangan atas meningkatnya ekuitas perusahaan. Modal hibah atau sumbangan ekuitas adalah ketika perusahaan mencatatkan penambahan aset baru tanpa melakukan pengeluaran atau belanja modal. Valuasi ekuitas berbasis laba. Valuasi perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas discounted cash flow DCF. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Hubungan antara harga saham dengan data akuntansi. Sangat penting probabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Metode penilaian berbasis akuntansi memiliki adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, potensi manipulasi data akuntansi bisa atau tidak dipengaruhi peramalan nilai perusahaan. Berbagai valuasi dasar. Dua pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku (price to book (PB) dan rasio harga tetap laba atau disebut dengan price to earning atau disebut PE. Melalui perbandingan rasio dasar ini dalam angka implisit
pada harga pasar saham terkini. Kita dapat mengevaluasi nilai investasi sesuatu perusahaan milik publik. Untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara aktif, rasio dasar ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengestimasi nilai ekuitas. Peramalan laba. Bagian utama analisis laporan keuangan dan penilaian adalah peramalan laba. Dari perspektif analisis, evaluasi tingkat laba sangat terkait dengan peramalan laba. Hal ini disebabkan ramalan laba yang sangat relevan melibatkan analisis komponen laba dan penilaian mereka di masa depan. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan. Mekanisme peramalan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Peramalan juga mendapatkan manfaat dari pemisahan atau disebut dengan disaggregation. Pemisahan melibatkan penggunaan laba berdasarkan lini produk atau segmen dan terutama berguna jika segmen tersebut memiliki perbedaan risiko, probabilitas atau pertumbuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.